Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu topiknya tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Oke, untuk yang pertama kita harus mengingat, menghafal, dan perlu memahami rumus dari bentuk pangkat. Contohnya A pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi begitu sampai H. Akar pangkat N dari A pangkat M. Yang kedua, rumus bentuk akar kita perlu pahami ya. Contoh A dikali akar pangkat C ditambah B dikali akar pangkat C itu menjadi A tambah B dikali akar pangkat C. Begitu juga dengan yang terakhir, akar pangkat A dikali akar pangkat A sama dengan A. Nah, jadi ini perlu dihafal ya. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Contohnya, A per akar B itu menjadi A per akar B dikali akar B per akar B. Itu caranya. Yang B-nya kalau penyebutnya B tambah akar C, kita jadi merubah A per B tambah akar C dikali B kurang akar C. Karena ini tambah, dia menjadi kurang. Yang C-nya A per B kurang akar C itu menjadi kita rubah A per B kurang akar C dikali B tambah akar C dibagi B tambah akar C. Karena di sini kurang, kita bikin di sini positif. Karena di sini positif, kita bikin di sini kurang. Itulah namanya rasionalkan penyebut. Kalau A per akar B tambah akar C, A per akar B tambah akar C dikali itu menjadi akar B kurang, karena di sini tambah jadi kurang akar C per akar B kurang akar C. Oke, yang keempat, rumus yang berhubungan dengan bentuk pangkat dan akar. Nah, ini perlu dipahami nih, perlu diingat. Contoh A tambah B dikali A kurang B itu menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini rumus-rumus ini perlu diingat ya adik-adik. Oke, kita lanjut yang bagian B, yaitu tentang logaritma. Nah, tentang logaritma itu ini ada syaratnya ya. Nilai A-nya itu lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 dan B lebih besar dari 0. Ini A bilangan pokok ya. B disebut numerus. Nah, jadi rumus-rumusnya yang perlu diingat. Dia rumusnya itu ada banyak ya. Ada sampai K. Jadi seperti contohnya A log B tambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Kalau dia kurang jadi B per C. A log B pangkat N itu menjadi N dikali A log B. Seperti itu ya. Misalnya A pangkat N, ini penting ini. A pangkat N log A pangkat N log B pangkat M. Itu menjadi M per N. Jadi M dibagi N dikali A log B. A log B dikali B log C, ini nilai B-nya mati ya. Makanya sisa A log C. Nah ini yang I. A dipangkat A log B. A dipangkat A log B itu sama dengan nilai B. A log A sama dengan 1. A log 1 itu sama dengan 0. Nah itu rumus-rumusnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama adik-adik. Untuk bentuk pangkat dan akar, nilai dari 4 akar 27 dikurang 2 akar 48 tambah akar 147 itu sama dengan berapa? Wow, itu sebenarnya tidak susah ya. 4 akar 27 itu kan menjadi, akar 27 itu kan 4 dikali 3 akar 3. Jadi akar 27 itu 3 dikali akar 3. Nah,
dikurang 2 akar 48. Berarti 2 dikali. Kita harus bisa cepat berpikir ya adik-adik, ini kali lah ya. Akar 48. Akar 48 itu kan akar 48 itu 3 kali 16, berarti 4 akar 2. 4 akar 2 ya. Bisa 4 akar 2. 4 akar 4 akar 3 ya. 4 akar 3. Karena 4 masuk ke dalam 4 kuadrat, 16 kali 3 jadi 48. Nah, ditambah akar 147. Akar 147 ini bagaimana? Cara berpikirnya kita harus yakin ya, pasti di dalamnya ini 3. Jadi 147 bagi 3 itu berapa? 147 bagi 3. 147 bagi 3 itu 4, 12. 3 kali 4, 12. 4 kurang 2 itu 2. 49 ya. 49. 49. Jadi 7 akar 3. Jadi akar 147 itu sama dengan 7 akar 3. Jadi sekarang ini akar 3, ini akar 3, ini akar 3 sudah sama. Makanya 4 kali 3 itu sama dengan 12 akar 3. Dikurang 2 kali 4, 8 akar 3. Tambah 7 akar 3. Karena udah sama semua akar 3, kita tinggal menjumlahkan 12 kurang 8, 4 tambah 7, 11 akar 3. Jadi kita lihat 11 akar 3. Wow, di sini nggak ada pilihannya ya. Ini jawabannya 11 akar 3. Jadi yang pasti 11 akar 3 jawabannya. Karena sebelumnya saya belum mengerjakan ini ya. Jadi langsung saja. Ternyata jawabannya tidak ada, tapi ini sudah pasti benar 11 akar 3. Karena 3 ini udah 3 kuadrat, ini akar 27. Ini akar 48. Ini kita masukkan akar 147. Jadi pas 4 kali 3 12, 2 kali 4 8, 7 akar 3. 12 kurang 8 itu adalah 4 tambah 7 11 akar 3. Oke, kita masuk soal yang kedua ya adik-adik. Bentuk sederhana nah ini dia 5 per akar 2 kurang akar 3. Berarti tambah akar 2. Jadi kan maksudnya 5 per akar 2 kurang akar 3 itu, jadi ini kita kalikan 5 per 2 akar 5 per akar 2 kurang akar 3 dikali akar 2 tambah akar 3 per akar 2 tambah akar 3. Bagaimana mengalikan ini? Berarti 5 dikali akar 2 tambah akar 2 tambah akar 3 per akar 2 kurang akar 3 dikali akar 2 tambah akar 3 itu sama dengan akar 2 kali akar 2, itu sama dengan 2. Kalau ini kita kalikan ke sini dan ini kita kalikan ke sini itu sama-sama saja menjadi 0. Jadi kurang akar 3 dikali akar 3 kurang 3. Jadi 5 kali akar 2 tambah akar 3 per 2 kurang 3 negatif 1. Jadi jawabannya 5 per negatif 1 itu menjadi negatif 5 dikali akar 2 tambah akar 3. Nah, jawabannya adalah sudah terlihat di sini ya adik-adik. Negatif 5 akar 3 tambah akar 2. Oke, kita masuk untuk contoh yang ketiga.
Di sini terlihat akar 128 dikurang akar 128 dikurang akar 32 ditambah akar 8 per akar 27. Jadi akar 128 ini kan sebenarnya akar 64 kali 2. Akar 64 kali 2 berarti kan kita buat bisa menjadi 8 akar 2. Nah itu dia, 8 akar 2. Kurang akar 32. Akar 32 itu kan sama dengan akar 16 kali 2. Jadi bisa kita keluarkan akar 16 itu 4 dikali akar 2. Tambah akar 8. Akar 8 kan itu akar 8. Akar 8 itu kan menjadi akar 4 kali 2. Nah, akar 4 kan sama dengan 2. Jadi 2 akar 2. Begitu caranya. Dibagi akar 27. Akar 27 itu adalah 3 akar 3, teman-teman. 3 akar 3. Sekarang akar 2 sudah sama semua ya. Ini akar 2, akar 2, akar 2. Jadi koefisien yang di samping bisa kita jumlahkan. 8 kurang 4, 4 tambah 2, 6. Jadi 6 akar 2 dibagi 3 akar 3. Nah, setelah dapat bentuk seperti ini, kita kalikan penyebutnya dikali 3 akar 3 per 3 akar 3. Nah, itu sama dengan 6 dikali 3, 18. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. 3 akar 3 kali 3 akar 3 itu sama dengan 9. 3 kali 3, 9. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Jadi 3 kali 3, 9 kali akar 9. 9 kali 3 itu adalah 27. Nah, jadi kita sederhanakan 18 bagi 3 ya. 18 bagi 9 bisa. 18 bagi 9, 2. Akar 6. 27 bagi 9 itu 3. Jadi 2 per 3 akar 6. 2 per 3 akar 6. Itu jawabannya adalah B. Oke teman-teman, gampang ya. Ini adalah bentuk pangkat dan akar. Dan ini contoh soalnya sudah selesai. Kita masuk ke bagian yang B. Ke bagian yang mengenai logaritma. Oke. Sorry. Kita masuk ke bagian logaritma. Nah di sini. Diketahui 8 log B itu sama dengan 1 per 3 dan 2 log D sama dengan 5. Yang ditanya, maka hubungan antara B dan D. 8 log B itu 8 logaritma B itu sama dengan 1 per 3. Itu sama dengan 1 per 3. Jadi dari sini adalah B itu sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Berarti B sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Dipangkatkan dengan 1 per 3. Nah, itu nilai B. Jadi nilai B-nya adalah 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3 itu sama dengan 2 dipangkat 3 dikali sepertiga. 3 dikali sepertiga itu 1. 2 pangkat 1. Jadi B-nya sama dengan 2. Nah, bagaimana dengan nilai D? Katanya di sini 2 log D sama dengan 5. 2 log D itu sama dengan 5. Jadi D itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, nilai B sama dengan 2. Nilai B sama dengan 2. Berarti D sama dengan, ini kan nilai B2. B pangkat 5. Jadi jawabannya adalah D sama dengan B pangkat 5. D sama dengan B pangkat 5. Ini. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. 5 log 25, 5 pangkat 25 log 9. Kita tulis ya. 5
pangkat 25 log 9 itu dibagi 8 pangkat 2 log 3. Bagaimana pengerjaannya? 5 pangkat 25 log 9 itu kan sama dengan 5 pangkat 25 kan 5 kuadrat log 9 itu 3 pangkat 2. Nah, itu dia. Dibagi 8. 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 log 3. Nah, jadi 5 pangkat 5 kuadrat log 3 kuadrat ini sama dengan 2 dibagi 2, itu sama dengan 1. Jadi 5 pangkat 5 log 3. 5 pangkat 5 log 3. Karena ada sifat 5 pangkat 2, 3 pangkat 2 ini menjadi 2 dibagi 2. Begitu caranya. Nah, dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 log 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 log 3. 2 pangkat 3 dikali 2 log 3. Nah, 5 pangkat 5 log 3 itu sama dengan 3. Kan ada rumusnya. Per 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 log, sorry ini 3 tadi ya. Ini kan menjadi 2 pangkat 2 log. Nah, 3-nya ini menjadi pangkat ke sini. Menjadi 3 pangkat 3. Begitu dia. Nah, sama dengan 3 per 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3 itu menjadi 27. 2 pangkat 2 log 27 itu sama dengan 27. Jadi jawabannya adalah 3 per 27 itu sama dengan 1. 3 bagi 3 1. 27 bagi 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 1 per 9. Mana dia? Oke, gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang logaritma. Nah, ini dia. Jadi di sini dikatakan, saya tulis kembali ya. Log 2 itu sama dengan P. Log 3 itu sama dengan Q. Log 3 itu sama dengan Q. Yang ditanya itu log 9 per 4. Log 9 per 4. Nah, ini sama dengan berapa? Jadi ini gampang ya. Log 9 per 4 itu sama dengan log 9 dikurang log 4. Log 9 itu sama dengan log 3 pangkat 2 dikurang log 4 itu sama dengan log 2 pangkat 2. Log 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 log 3 dikurang log 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 log 2. 2 log 3. Log 3. Perhatikan log 3 itu berapa? Log 3 itu sama dengan Q. Jadi 2 dikali log 3, 2 dikali Q.
dikurang 2 log 2. Log 2 itu sama dengan P dikurang 2P. Jadi jawabannya 2Q dikurang sorry, ini sebenarnya 2P ya. Oh, sorry, ini enggak. 2 Oke, 2Q dikurang 2P. 2Q dikurang 2P. Jadi jawabannya adalah B. Jawabannya B ya. Ini yang benar ya. Oke. Oke, adik-adik, teman-teman sekalian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pelajaran matematika selanjutnya. Atau bisa juga nanti saya buatkan tutorial hardware dan software. Sampai ketemu. See you.